Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita pada sore hari yang berbahagia ini, di dalam kita melaksanakan kegiatan rutin setiap hari. Tepat pada sore hari seperti ini, pemahaman kita kesempatan kali ini adalah dengan mencoba merenungkan dan menggali kembali bagaimana perluas penjelasan sebuah kalimat atau dalam satu paragraf, satu alinea, bagaimana memperluas atau menjabarkan keterangan daripada alinea tersebut. Karena kan tiap paragraf atau alinea itu ada satu gagasan utama, bahkan lebih. Ini sebetulnya bagi kita yang ingin menyampaikannya kepada orang banyak, kita buka sebuah buku atau kitab, terdapat di situ banyak alinea-alinea, paragraf-paragraf ilmu. Bagaimana kita menyimpan pemahaman supaya nanti ketika kita menyampaikannya kepada orang lain atau khalayak ramai, tanpa melihat buku itu lagi, kita mau menjelaskan itu, kita mau menjabarkan itu. Maka salah satu metode yang kita dapatkan adalah dalam satu paragraf itu tarik satu pertanyaan. Tarik satu pertanyaan. Kan tadi kita katakan satu paragraf ada satu gagasan utama, ada satu ide. Satu ide itulah jawaban daripada pertanyaan yang kita tarik tadi. Seperti itu. Jadi dengan keberadaan paragraf, dan di dalam paragraf ada satu gagasan utama, ada satu ide. Ide itulah jawaban. Jawaban dari apa? Jawaban dari tekniknya kita mencari pertanyaan. Dan nanti kita bisa sampaikan penjelasan itu kepada khalayak ramai, kepada publik, kepada orang banyak, tanpa melihat kitab atau sebuah buku itu lagi, tanpa melihat paragraf itu, tanpa membacanya. Kita luar kepala. Jadi itu tekniknya. Misal kita belajar dari, pernah kita pada pelajaran Quran hadis waktu kelas aliyah bidang studi Quran hadis, kan babnya itu adalah, lebih singkatnya seperti ini, berbakti kepada orang tua. Ayo hormati orang tua dan guru kita. Itu kurang lebih seperti demikian. Maka di dalam kurikulum 2013 itu, buku pelajaran yang kita pakai pada waktu sekolah,
disebutkan di situ bahwa setelah mereka memberikan judul babnya, lalu memberikan di situ ada gambar murid atau anak menyalami tangan gurunya atau kedua orang tuanya. Lalu ada di situ tujuan pembelajaran. Kemudian ada kompetensi dasar, kompetensi inti. Habis daripada itu semua datanglah di situ, mari renungkan. Seperti itu. Jadi ada perenungan kepada kita diantar oleh kurikulum itu. Inilah strategi kurikulum 2013 pada masa itu. Merenungkan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan terlebih dahulu pemahaman tentang subbab yang akan dibahas beberapa lembar yang banyak lagi ke depan. Jadi oleh karena itu, setelah kita coba memahami itu, ternyata perlu menarik satu pertanyaan dan jawabannya tertuang di dalam paragraf itu. Kalau kita mau menjelaskannya kepada orang banyak, misal di sini kan tertulis, sampai kita catat itu atau tuliskan itu, kandungan pesan dari Mari Renungkan di buku mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11, berarti kelas 2 tadi ya, kurikulum 2013. Di sini kan jelas. Paragraf 1. Kita nanti coba cari lagi PDF-nya di memori kita, pernah kita simpan. Tapi kita lihat dulu pertanyaannya di sini. Paragraf 1. Bagaimana mengantarkan pemahaman itu? Nama orang tua disandang oleh 3 kalangan. Pertama, ibu bapak yang melahirkan kita. Kedua, guru-guru yang mendidik kita. Ketiga, mertua kita, ibu bapak dari istri kita kelak sudah menikah, ataupun sebaliknya. Jadi saudara pendengar sekalian, untuk paragraf pertama bahwa orang tua itu disandang oleh 3. Makanya kita kasih pertanyaan, gelar orang tua ini sebetulnya disandang berapa kalangan? Dan siapa saja kalangan itu? Ini pertanyaannya. Dan jawabannya ada dalam paragraf pertamanya. Di situ nanti ada termasuk orang tua, kedua orang tua yang melahirkan kita, guru-guru kita, ataupun orang tua istri kita nanti setelah menikah, mertua kita. Paragraf 2. Di sini gagasannya seperti ini. Ide di paragraf 2, kesuksesan dan kesengsaraan hidup seseorang sangat tergantung pada baik atau tidaknya ia berorang tua. Saudara-saudara, bisa kita kasih pertanyaan, bagaimana peran bakti orang tua? Bagaimana peran bakti seorang anak itu kepada orang tua terhadap kesuksesannya? Atau bagaimana juga kaitan daripada durhakanya orang tua itu dengan kesengsaraan hidupnya? Itu banyak sekali pertanyaan yang bisa kita antar sebetulnya. Yang pertama itu tadi. Yang kedua misalnya, apakah kunci daripada kesuksesan seorang anak? Jawabannya berbakti yang bagus kepada kedua orang tua. Malah kita balik lagi pertanyaan itu. Kita balik lagi pertanyaan itu. Kenapa seorang anak itu sengsara hidupnya? Nah, di jawabannya nanti kedurhakaan kepada orang tua. Jadi sangat mantap sekali.
Nikmat sekali sebetulnya belajar ini kalau kita bisa menjiwai dan bernapaslah dalam belajar. Bernapas dalam belajar, atur tarikan napas. Kita masuk kepada alinea ketiga. Di sini gagasan utamanya adalah keinginan semua orang beriman adalah kebahagiaan. Hampir sama dengan kesuksesan di Paragraf 2 tadi. Keinginan semua orang beriman adalah kebahagiaan. Saudara-saudara, mengejar kebahagiaan itu adalah dengan berbakti kepada orang tua. Jadi kasihlah pertanyaannya. Coba kita berikan satu jalan mencapai kebahagiaan hidup yang sebenarnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Atau juga bisa, siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Semuanya ingin bahagia. Keinginan semua orang adalah kebahagiaan. Tapi sudahkah semua orang ini menempuh jalan, menempuh alur? Walaupun satu misalnya, untuk mencapai kebahagiaan itu, salah satu jalan yang sebenarnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada satu orang pun, kalau kita tanya satu orang pun, tidak ada yang mau hidupnya sengsara, hidupnya terlaknat. Pasti semuanya ingin bahagia. Tapi pada realitanya, tidak semuanya yang menempuh proses atau jalan atau jembatan mencapai kebahagiaan itu. Jadi seperti itu kira-kira paragraf ketiga. Keempat, di sini gagasan utamanya atau ide adalah guru dan mertua kita samakan kedudukannya dengan ibu bapak yang ada di rumah. Ini kembali kepada paragraf pertama tadi, bahwasanya tiga kalangan itu, kalau kita sudah menikah, kalau kita sudah duduk di kursi formal, kita bukan anak-anak lagi. Orang tua kita itu tiga dan sama perlakuan kita kepada mereka. Hormat, benar-benar berbakti, samakan kepada tiga kalangan tersebut sebagai yang mendapat kedudukan sebagai orang tua. Insya Allah kita akan melihat pemahamannya lagi lebih rinci pada PDF yang telah kita download beberapa waktu lalu, dan kita lihat kesesuaiannya dengan gagasan yang kita tuliskan ini. Saudara-saudara, seperti itulah kurang lebih kita berbagi ilmu, pemahaman, pengetahuan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.